Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semangat pagi kita yang ada di sini, semangat sore yang ada di Indonesia ya. Semangat, semangat, semangat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di mana saya memberikan suatu pertanyaan. Kira-kira apa hari-hari ini? Promosi apa yang sering kita dengar menjelang, Thanksgiving ataupun mau Christmas pasti banyak promo ya di Indonesia ya. Di Amerika juga promonya banyak. Namanya pisang sale itu banyak. Tapi kira-kira apa yang paling menarik, yang sering dicari dan jadi rebutan? Yaitu di dunia kecantikan. Katakan dunia kecantikan. Dunia kecantikan ini berlomba-lomba menjual. Yaitu apa? Rahasia muda kembali. Dari atas sampai bawah. Banyak itu promo. Mulai dari salon-salon, semua salon yang berhubungan dengan kecantikan. Mulai dari salon rambut. Ya, itu promonya salon rambut itu menarik sekali. Sampai yang perawatan kerastase dan sebagainya. Salon rambut, salon muka untuk facial, salon kuku. Itu banyak yang dimodifikasi dengan spa. Saya ini kerja di salon nail, salon kuku ya, nail salon. Itu nggak pernah sepi hampir dikata ya. Terutama menjelang momen-momen kayak seperti ini menjelang momen Thanksgiving. Nanti akan disesuaikan color-nya apa. Nanti kalau menjelang Christmas berbondong-bondong orang akan ini kitek ya yang minta warna-warna yang berhubungan sama Christmas. Jadi rame itu diserbu ya. Belum paket-paket spanya. Luar biasa, rame sekali. Nah, puji Tuhan saya juga bekerja di nail salon, saya juga dapat berkat ya karena kemurahan Tuhan. Dan sekali lagi di perawatan kecantikan itu juga banyak yang menarik. Mulai dari krim anti aging, wah itu paling laris, bener nggak ya? Krim anti aging, vitamin, suplemen, kolagen, serum, sampai paket-paket dari yang murah sampai yang paling mahal. Ada aja saya herannya. Skincare itu juga banyak yang menarik. Tapi skincare yang kita pakai nggak harus mahal kan? Yang penting harus cocok dengan kondisi kulit. Jangan coba-coba kalau nggak sesuai dengan kondisi kulit bukannya jadi cantik tapi merah semua. Ya, jadi sekali lagi kita mau cantik bukan cantik dari luar, tapi kita mau cantik dari dalam ya. Itu yang paling utama. Bahkan ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang paling ekstrim juga laris loh, berani loh. Apa? Operasi plastik. Aduh luar biasa. Saya sampai pernah itu ada kisah saya baca, kisah nyata itu ada beberapa orang ke airport habis dioperasi plastik nggak bisa masuk check in karena mukanya tidak sama dengan pasportnya. Jadi butuh surat pengantar, jadi ditolak, nggak ada surat pengantarnya. Kalau ada surat pengantar masih bisa masuk, nggak ada surat pengantar, kok beda mukanya ya, nggak sesuai dengan pasportnya. Jadi amit-amit, padahal risikonya sangat besar. Kalau kita pelajari itu sering saya juga barusan lihat di Instagram, judulnya begini, "Akibat Operasi Plastik." Itu artis-artis yang dulunya harusnya cantik sebenarnya dirubah. Contohnya yang saya ingat jelas itu mau mau meniru mukanya Angelina Jolie. Jadi bukan Angelina Jolie, tapi jadi Angelina yang lain-lain dalam tanda kutip itu tadi. Jadi sangat kasihan karena kurang percaya diri atau sebagainya sampai melakukan hal-hal demikian yang harusnya tidak dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih ada kabar baiknya. Di dalam Alkitab ini sudah diajarkan bagaimana untuk mendapatkan obat awet muda ya. Ada di Alkitab ini. Menurut siapa? Menurut Daud dan Rasul Paulus. Mari kita baca sama-sama ya nanti ya. Daud itu menyadari bahwa untuk menjadi awet muda sejati
bukan yang terlihat dari luar. Karena yang dari luar ini fana, sifatnya sementara. Semua orang pasti menjadi tua, ya. Sifatnya sementara. Tubuh kita ini sifatnya sementara. Coba kita perhatikan, kalau dulu kita bisa lari kenceng, sekarang kita mana bisa lari kenceng misalnya. Seperti demikian. Tapi kita tetap mau olahraga. Jalan kaki pasti sehat. Amin. Jadi banyak cara. Nah, untuk awet muda ini tidak dijual di toko manapun yang secara Alkitab ini nggak ada di toko. Nggak ada pisang sale, harus komitmen dari dalam diri kita. Mari kita mau sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ya. Menurut Daud dan Rasul Paulus. Menurut Daud, apa sih obat awet muda sejati? Daud mengatakan di dalam Mazmur 138 ayat 1. Mari kita buka Mazmur 138 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu, dikatakan, dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Daud mengekspresikan dengan hati yang selalu bersyukur. Dari mana? Di kitab Mazmur ini ekspresi Daud sangat nyata. Bahkan di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Daud sering mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Bahkan di kitab Samuel, 2 Samuel 6 ayat 14. Daud itu enggak malu-malu mengekspresikan rasa cintanya kepada Tuhan sebagai pengucapan syukur. Dia menari-menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia mau memberikan terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa bersyukur, kita itu mudah stres. Kalau orang stres membuat tubuh kita menjadi cepat menjadi tua. Dan karena nggak punya rasa syukur, nggak bisa menikmati rasa syukur. Amsal mengatakan, Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat apa? Muka berseri-seri. Karena penuh pengucapan syukur, jadi hatinya gembira, mukanya berseri-seri. Tetapi coba lihat, kepedihan hati mematakan semangat. Mukanya jadi kecut gitu ya. Jadi kelihatan, makanya kalau orang marah beda dengan orang tertawa. Kalau orang marah coba perhatikan, mukanya nggak jadi bagus kalau orang marah itu. Makanya jangan suka marah, nanti nggak jadi cepat muda tapi cepat tua. Amin ya. Jadi kita harus memiliki hati yang gembira, muka kita berseri-seri, maka akan memancarkan yang terbaik, ada auranya gitu ya. Jadi bersyukur itu menjaga hati sehingga hati kita ini tetap ringan, tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, tetapi kita penuh dengan sukacita, wajah kita bersinar. Amin. Jadi kalau orang yang suka mengucap syukur itu ada damai, ada ketenangan, pasti tampak lebih muda. Mari kita bersukacita lebih lagi ya. Suka tertawa pasti tambah lebih awet muda. Katakan bersama saya setuju. Amin ya. Yang kedua, dikatakan di Mazmur 103 ayat ketiga. Apa rahasianya Daud ini ya? Kenapa dia suka senantiasa bersyukur, bersukacita sehingga Daud itu awet muda ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Sebab kenapa kita harus sering mengampuni. Memang nggak mudah kalau seseorang menyakiti kita. Kadang jealousy itu bisa menimbulkan dari rasa cemburu, jealous itu bisa menjadi akar kepahitan. Awalnya cuma cemburu, tetapi kalau nggak cepat diselesaikan, kecemburuan itu akan bertambah menjadi kepahitan.
harus mudah melepaskan pengampunan. Yang kedua, Daud mengajarkan kita hati yang mudah mengampuni. Hati yang mudah mengampuni. Sebab kepahitan itu racun, ya. Racun yang membuat wajah kita menjadi cepat tua. Makanya kita nggak boleh pahit. Jadi makanya kalau kita perhatikan, kalau misalnya kita pergi ke salon nih, salon kecantikan, sudah facial nih, anggap aja setiap minggu facial udah. Harusnya kan cantik ya, bersinar-sinar, mukanya bersih. Tapi kalau dalam hati kita ini suka marah, suka kecewa, nggak bisa mengampuni, itu yang di facial percuma. Karena mukanya ketekuk-tekuk, karena kita jadi marah, jadi kecewa, jadi akhirnya rugi dong. Jadi lebih baik kita belajar mau memiliki hati yang mudah mengampuni, maka kita akan membuang racun-racun di dalam tubuh kita. Karena orang yang suka mengampuni itu menjadi ringan. Sudah pernah kan mencoba mengampuni? Saya pasti percaya semua pasti pernah mengampuni ya, karena nggak ada yang perfect. Nobody perfect ya. Mari kita mau belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Karena pengampunan itu kalau menurut saya vitamin. Katakan bersama saya, vitamin. Pengampunan itu seperti vitamin bagi jiwa kita. Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan." Jadi, kalau kita mau awet muda, jangan biarkan menyimpan sakit hati. Saling mengampuni, lepaskan. Kalau kita suka mengampuni, Tuhan pun mengampuni kita. Amin. Yang ketiga, mari kita buka Mazmur 103 ayat kelima ya. Mazmur 103 ayat yang kelima. Dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan mau kita ini dikatakan seperti burung Raja Wali. Kenapa? Karena burung Raja Wali itu punya kebiasaan yang baik. Dia suka memperbarui bulunya yang lama, itu dibuang, dia ganti bulu baru untuk terbang lebih tinggi. Mau dibarui oleh Tuhan, mau menerima firman-Nya, mau dikoreksi sehingga kita naik ke atas menghadapi badai kehidupan, gak mudah jatuh. Bahkan dikatakan Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi yang ketiga, hidup dekat dengan Tuhan. Katakan, hidup dekat dengan Tuhan. Burung Raja Wali ini simbol dari pembaruan kekuatan. Pada zaman Daud, orang Israel itu mengenal burung Raja Wali itu sebagai burung yang memperbarui bulu-bulunya menjadi lebih kuat, lebih seger, mampu terbang tinggi. Bahkan bagi orang Ibrani, burung Raja Wali itu dianggap sebagai simbol rejuvenation. Pernah dengar enggak kata-kata rejuvenation ya? Jadi kalau kita beli produk kecantikan itu skincare pasti ini rejuvenation ya, pembaruan masa muda. Jadi orang yang hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya semangat yang baru setiap hari. Ada semangat. Makanya Pastor Yongki selalu bilang, semangat, semangat. Ada pembaruan. Ya, ada pembaruan. Di saat kita semangat, kita ada sukacita tanpa sadar. Toksin-toksin, racun-racun ikut dibuang semua ya. Sehingga kita semua awet muda. Amin. Musa itu juga salah satu contoh yang nyata. Musa di dalam Ulangan 34 ayat 7. Mari kita lihat. Ulangan 34 ayat 7. Musa itu berumur berapa? 120 tahun
Yang menarik di sini apa? Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Wah, hebat ya Musa ya. 120 tahun dia meninggal, tetapi dikatakan matanya belum kabur. Anak sekarang sudah pada pakai kacamata. Masih anak-anak. Kenapa? iPad, handphonenya terus ya, nggak bisa stop ya. Ya itulah kehidupan katanya anak zaman now ya. Ya, makanya kekuatannya belum hilang. Kenapa? Hidup dekat dengan Tuhan. Siapa yang mau hidup dekat dengan Tuhan? Pasti punya kekuatan ya. Meskipun umur boleh bertambah, enggak usah takut. Itu normal. Ya, umur bertambah itu normal. Itu cuman angka, ya. Tetapi kalau bersama Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Hadirat Tuhan itu rahasia peremajaan yang sejati, ya. Jadi kalau kita sering mendekat sama Tuhan, kita seperti mendapatkan air kehidupan, dibarui terus, rajin berdoa, puji sembah, Tuhan menyenangkan hatinya. Tuhan akan memperbarui roh kita yang dari dalam. Jadi bukan dari luar, tetapi dari dalam. Contohnya lagi, Kaleb. Kaleb itu dikasih Tuhan. Kaleb mendapat Hebron. Kalau kota Hebron, itu kalau kita lihat di Yosua 14 ayat 9 sampai 14. Kaleb itu menerima warisan. Kenapa dia bisa menerima warisan kota Hebron? Warisannya nggak main-main. Kota, ya, dapat kota warisannya ya. Dapat satu rumah aja sudah senang, apalagi dapat kota. Jadi itulah warisan daripada Kaleb. Kalau kita lihat Kaleb ini luar biasa. Sampai pada waktu diberikan janji, baru dijanjiin ya, belum dapat. Kaleb itu setia. Kaleb setia. Dan bahkan Kaleb itu sampai berkata, pada waktu Musa memberikan janji, sampai pada waktu dia mau menerima janji, dia masih kuat. Dia masih kuat untuk berperang, untuk keluar masuk dia kuat. Dia mendapatkan kota Hebron, luar biasa ya. Kita percaya kalau kita bersama Tuhan, janji-janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kaleb itu semangat. Imannya tuh enggak pernah padam. Dia senantiasa mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita melihat, mau kita seperti Kaleb ya, kita akan menerima warisan-warisan dari Tuhan. Kita menerima janji-janji dari Tuhan. Tadi menurut Daud, rahasia awet muda ya, obat awet muda sejati. Sekarang kalau menurut Rasul Paulus apa? Rasul Paulus mengatakan, mari kita buka. Di dalam 2 Korintus 4, Rasul Paulus. Coba apa sih yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kata Rasul Paulus ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Tidak tawar hati, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Tetap semangat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Tidak tawar hati karena itu merugikan kita. Yang paling penting itu dari dalam. Contohnya saja kita ini mau hidup sehat. Meskipun kita dikasih ini makanan yang bergizi dari A sampai Z banyak berlimpah. Tetapi kalau kita sakit, jantung kita sakit, ginjal kita sakit. Apakah makanan itu menjadi enak buat kita? Tidak. Asam lambung, kumat, mau minum kopi, enak-enak, mulai mikir nanti asam lambungku kumat. Ya seperti demikian. Ya itu kenapa? Yang terpenting apa? Bukan kopinya, bukan lobsternya.
bukan makanan kemasannya, tetapi dari dalamnya. Kalau jantung kita sehat, ginjal kita sehat, lambung kita sehat, paru-paru sehat, maka mau makan apa saja oke ya. Jadi yang dari dalam ini lebih penting daripada yang dari luar. Handphone saja, contohnya lagi handphone, itu butuh diupdate. Kalau tidak diupdate bahasa Surabayanya, bahasa Jawa, lemot bahasa Jawanya ya, nggak bisa diupdate, perlu diupdate handphone. Apalagi kita harus mau diperbarui dari hari ke hari. Dikatakan di 2 Korintus, masih 2 Korintus 4 ayat 18. Apa kata Rasul Paulus? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi lebih fokus kepada yang sifatnya kekal. Sama dengan Daud kan, harus dekat dengan Tuhan. Di sini perbedaannya dengan antara Daud dan Rasul Paulus, tidak tawar hati. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudariku, siapa yang mau mendapatkan resep obat awet muda sejati? Ada 4 obat awet muda sejati. Menurut Daud dan Rasul Paulus. Yang pertama, milikilah hati yang selalu bersyukur. Amin. Yang kedua, milikilah hati yang mudah mengampuni. Yang ketiga, hiduplah dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, tidak tawar hati. Amin. Sehingga saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, jasmani kita boleh menua. Boleh menua. Karena kita tidak bisa mempungkiri, menghindari. Tidak bisa. Karena itu sudah otomatis, alami ya. Jadi tidak perlu khawatir, nggak perlu takut menghadapi menyongsong masa depan. Umur boleh bertambah, tidak masalah ya. Tetapi percaya, perbarui terus yang dari dalam. Maka akan terpancar aura yang luar biasa. Seperti hari ini saya melihat semua bersuka cita, auranya semua, yang cowok cakep-cakep, yang perempuan, yang cewek cantik-cantik semua. Karena auranya apa? Mendengar firman Tuhan, mau dekat dengan Tuhan ya. Amin ya. Sekali lagi kita mau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Semakin kuat, makin hari makin kuat di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu Bapa, untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Obat awet muda sejati ini secara Alkitab Tuhan. Menurut Daud dan menurut Rasul Paulus. Untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh hidup dekat denganmu. Kami mau belajar bersyukur. Kami mau belajar mengampuni. Kami mau lebih lagi dekat kepadamu. Dan kami tidak mau menjadi tawar hati. Sehingga hati kami, hidup kami diperbarui dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan, tahun boleh berganti dari tahun ke tahun, tetapi hidup kami semakin dibarui. Bersamamu kami akan terbang seperti burung Raja Wali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Sekali lagi yang percaya bersama saya katakan amin.